Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilda Awal Nur Kamil Hakim. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian moderasi Islam. Moderasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu moderation, yang berarti sikap tengah, tidak berlebih-lebihan. Moderasi Islam dalam bahasa Arab disebut al-wasatiyah Islamiyah. Moderasi Islam adalah sebuah pandangan atau sikap yang selalu berusaha mengambil posisi tengah dari dua sikap yang berseberangan dan berlebihan, sehingga salah satu dari kedua sikap tidak mendominasi dalam pikiran dan sikap seseorang. Selanjutnya ada landasan normatif dan landasan historis. Landasan normatif merupakan landasan yang merujuk pada dalil dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kedua, ada landasan historis. Landasan historis merupakan landasan yang berdasarkan pada sebuah pemikiran. Contoh landasan normatif: dalil Al-Quran yang menunjukkan pentingnya nilai-nilai moderasi beragama dalam pendidikan Islam, yaitu dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wakadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha binnasi laraufur rahim, yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Dalam ayat lain yang terkait dengan makna wasat terdapat dalam Quran Surat Al-An'am 153. Dalam hadis Nabi juga mengingatkan kepada kita agar tidak berlebihan dalam menjalankan agama. Nabi SAW bersabda, jauhilah oleh kalian sikap gulu atau berlebihan dalam agama, karena sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah binasa karena sikap gulu atau berlebihan dalam agama. Hadis riwayat Nasa'i. Selanjutnya, contoh landasan historis. Daud bin Ali Az-Zahiri bin Khalaf Al-Baghdadi atau 201 sampai 270 Hijriah atau 864 Masehi. Ulama ini memiliki pemikiran Islam tekstualis atau Zahiriyah atau Zahiriyah al-Judud. Mazhab Az-Zahiri adalah mazhab Islam yang hanya menerima Islam dari teks-teks zahir Al-Quran dan As-Sunnah, selama tidak ada dalil yang menunjukkan makna atau maksud selain yang ada dalam zahir teks. Moderasi Islam dan aliran pemikiran Islam Salafiyah atau Usuliyah. Salafiyah adalah salah satu paham dan gerakan dakwah Islamiyah yang mengajak umat Islam kembali kepada dasar
utama atau fundamental Islam, yaitu kembali kepada cara berpikir dan praktek Islam para salaf saleh dengan sikap keras dan tegas. Selanjutnya ada prinsip-prinsip moderasi Islam. Ada beberapa prinsip-prinsip moderasi Islam, yaitu yang pertama, wasatiyah atau mengambil jalan tengah. Wasatiyah yaitu pandangan yang mengambil jalan pertengahan dengan tidak berlebih-lebihan dalam beragama dan tidak mengurangi ajaran agama. Jalan tengah ini dapat berarti pemahaman yang memadukan antara teks ajaran agama dan konteks kondisi masyarakat. Yang kedua ada tawazun atau seimbang. Tawazun merupakan pandangan keseimbangan tidak keluar dari garis yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada iktidal atau lurus dan tegak. Iktidal merupakan pandangan yang menempatkan sesuatu pada tempatnya, membagi sesuai dengan porsinya, melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban. Sebagai seorang muslim, kita diperintahkan berlaku adil kepada siapa saja, dalam hal apa saja, dan diperintahkan untuk senantiasa berbuat ihsan dengan siapa saja. Karena keadilan inilah menjadi nilai luhur ajaran agama. Omong kosong kesejahteraan masyarakat terjadi tanpa adanya keadilan. Yang keempat, ada tasamuh atau toleransi. Toleransi merupakan perilaku menghargai pendirian orang lain. Menghargai bukan berarti membutuhkan terlebih sepakat mengikuti dan membenarkannya. Dalam hal beragama tidak dibenarkan toleransi dalam ranah keimanan ketuhanan. Tata cara ibadah harus sesuai dengan ritual dan tempatnya masing-masing. Moderasi memandang bahwa setiap agama benar menurut kepercayaan bagi para penganutnya masing-masing dan tidak dibenarkan menganggap bahwa semua agama itu benar dan sama. Toleransi hanya boleh dilakukan dalam ranah sosial dan kemanusiaan untuk menjaga kerukunan dan persatuan. Yang kelima ada musawah atau persamaan. Musawah berarti persamaan derajat. Islam tidak pernah membeda-bedakan manusia dari segi personalnya. Semua manusia memiliki derajat yang sama di antara manusia lainnya, tidak pandang jenis kelamin, ras, suku, tradisi, budaya, pangkat, karena semuanya telah ditentukan oleh Sang Pencipta. Manusia tidak dapat hak untuk merubah ketetapan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yang keenam, syuro atau musyawarah. Istilah syuro berasal dari kata syawara yusyawiru yang memiliki arti memberikan penjelasan, menyatakan atau mengambil sesuatu. Bentuk lain dari kata syawara ialah tasyawara yang berarti perundingan, saling berdialog, bertukar ide, sedangkan syawir memiliki pengertian mengajukan pendapat atau bertukar pikiran. Jadi musyawarah merupakan jalan atau cara untuk menyelesaikan setiap masalah dengan jalan duduk bersama, berdialog, dan berdiskusi satu sama lain untuk mencapai mufakat dengan prinsip kebaikan bersama di atas segalanya. Selanjutnya, ketujuh ada islah atau reformasi. Islah berasal dari kata bahasa Arab yang berarti memperbaiki atau mendamaikan. Konsep moderasi, islah memberikan kondisi yang lebih baik untuk merespon perubahan dan kemajuan zaman atas dasar kepentingan umum dengan berpegang pada prinsip memelihara nilai-nilai tradisi lama yang baik dan menerapkan nilai-nilai tradisi baru yang lebih baik demi kemaslahatan bersama. Selanjutnya yang kedelapan ada aulawiyah atau
mendahulukan prioritas. Al-aulawiyah adalah bentuk jamak dari kata al-aula yang berarti penting atau prioritas. Al-aulawiyah juga dapat diartikan sebagai mengutamakan kepentingan yang lebih prioritas. Menurut istilah aulawiyah, dari segi implementasi atau aplikasi dalam beberapa kasus yang paling penting adalah memprioritaskan kasus-kasus yang perlu diprioritaskan daripada kasus-kasus yang kurang utama lainnya, tergantung pada waktu dan durasi implementasi. Awaliyah dalam konteks moderasi dalam kehidupan berbangsa harus mampu memprioritaskan kepentingan umum yang membawa kemaslahatan bagi kehidupan berbangsa. Dalam pengertian yang lain, aulawiyah berarti memiliki pandangan, keleluasaan menganalisa dan mengidentifikasi hal ihwal permasalahan sehingga mampu menemukan sebuah pokok masalah yang sedang terjadi di masyarakat dan mampu memberikan sumbangan pemikiran teori sebagai solusi pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat atau problem solving. Yang kesembilan ada tatawur wa ibtikar atau dinamis dan inovatif. Tatawur wa ibtikar merupakan sifat dinamis dan inovatif yang memiliki pengertian bergerak dan pembaharu, selalu membuka diri untuk bergerak aktif, partisipasi untuk melakukan pembaharuan sesuai dengan perkembangan zaman untuk kemajuan kemaslahatan umat. 10. Ada tahadur atau berkeadaban. Menjunjung tinggi moralitas, kepribadian, budi luhur, identitas, dan integrasi sebagai khairumah dalam kehidupan dan peradaban manusia. Berkeadaban memiliki banyak konsep, salah satunya adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan cikal bakal sebuah peradaban. Semakin tinggi ilmu yang dimiliki seorang, maka akan semakin luas memandang. Luasnya pandangan menjadikannya melihat segala sudut arah sehingga akan menjadi pribadi yang bijaksana. Kebijaksanaan atau hikmah tercermin dalam tingkah laku berupa adab atau moralitas yang tinggi dan mulia. Keberadaban dalam konteks moderasi dalam kehidupan berbangsa menjadi penting untuk diamalkan karena semakin tinggi adab seseorang, maka akan semakin tinggi pula toleransi dan penghargaannya kepada orang lain. Memandang bukan hanya dalam perspektif dirinya sendiri, melainkan melihat dari berbagai macam perspektif. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.